kita di Anti-Ben versus STM. Di game pertama kita terlihat Andrew bersama Zeus berdua, bertiga, coba masuk dulu sejenak. Tapi posisi 3-1 coba diterapkan oleh Anti-Ben. Raksi geser, aduh, geser jatuh knockdown terlebih dahulu. Dibalas begitu saja, Raksi jatuh knockdown. Yang terjadi, Anti-Ben kehilangan 3 player, sisa 1 aja. Ternyata langsung dihabisin. First round menjadi milik STM. STM berhasil mencuri babak pertama. Tapi sebelum kita masuk di babak kedua, gue mau ngecek suara lagi. Bali United Studio, mana suaranya? Event bisa mengembalikan keadaan dengan 1 poin yang tertinggal. Clock Tower akan menjadi babak kita yang kedua. Kali ini pergerakan dari teman-teman STM ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa ketika mereka berhasil untuk merebut kompon yang setidaknya sulit untuk dimasuki oleh teman-teman Anti-Ben. Kali ini Dims bersama dengan Avai di bagian depan masih coba untuk mencari informasi di mana lawannya berada. Mereka tidak ingin terlalu cepat untuk keluar dari bagian tangga, hanya ingin mengolek info saja. Sementara satu player nampaknya ada sedikit kesalahan dari seorang Zeus, tidak langsung maju ke arah depan membuka tembok Cina yang sekiranya bisa menguntungkan mereka, tapi pergerakan tidak terhindarkan kali ini. Wow, sudah berada di mana-mana, tembak-tembakan pun sudah mulai terjadi, tapi tidak ada yang connect sedikit pun. Sementara Raksi, ada satu orang di sana. Zeus menjadi satu orang yang diincar. Satu tembakan sudah mulai connect ke arah seorang Andrew, tapi Andrew masih bisa kabur dari satu push yang diberikan oleh Anti-Ben kali ini. Cukup ke arah seorang Rafaiz. Coba melakukan healing harusnya sesaat lagi, tapi dari sisi sebelah kanan seakan tekanan tidak berhenti. Satu player sudah cukup ke arah, tapi Geset masih bisa survive kali ini. Zeus berhasil di take down di sisi lain. Rafael coba bergerak bersama dengan satu temannya. Andrew bakal dikepung oleh 2 orang sekaligus, tapi Noxa berhasil untuk di take down di sana. Andrew dengan nyawa yang masih sekarat kali ini coba untuk mengulur waktu untuk teman-temannya memberikan satu backup, dan Andrew pun masih survive sampai sekarang. Tim sudah berhasil untuk mendapatkan di mana seorang Rafael berada, membuat kekacauan dan hanya menyisakan seorang Raksi yang mulai digigit oleh zona. Dan kali ini Raksi one man show, apakah bisa mengembalikan keadaan melawan 2 orang yang masih cukup sehat kali ini. Bergerak ke sisi kiri, ada seorang James di sana, ada satu orang Andrew yang coba bergerak dari sisi belakang, tapi itu dia selesai sudah 2-0 untuk Anti-Ben. Hal kayak gini yang perlu banget didapatkan oleh tim STM. Meski di awal kita lihat tuh Zeus entah ada kendala seperti apa, dia stuck berdiri aja sehingga temannya tidak bisa mengembangkan lanjutkan permainannya. Mungkin saja War tadi yang kehilangan 2 player STM kan diinginkan oleh player STM melakukan fight. Mungkin saja itu terjadi, tapi untungnya mereka bisa handle. Zeusnya akan menjadi korban pertama oleh Geset tadinya. Dan di round ketiga kita berada seputaran tahun. Kali ini masih cukup pede. Pergerakan cepat juga dilakukan oleh 4 player dari tim STM. Rada sudah berdepan-depanan. Ada seorang Dims dan juga Zeus berada di satu compound yang sama, bahkan 4 player menuju ke satu titik pertempuran di mana Zeus sudah cukup sekarat dan satu orang Noxa Snappi juga sudah tersisa pada Dim. Berada dengan satu player Dim berhasil dibuat terjatuh, namun Andrew akan berhadapan dengan seorang Raksi. Disoloin saja. Siapa yang akan berhasil menumbangkan lawannya? Ini dia Raksi masih coba untuk menghindari pada 140 HP yang tersisa. Noxa sendiri di balik beberapa duel yang ada. 4 player dari tim Anti-Ben, meskipun unggul jumlah playernya masih sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan 3 player. Bahkan Noxa berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Avai yang masih bisa bertahan dengan SP yang tidak begitu banyak. Bahkan Geset dijatuhkan. Tersisa 2 player saja, 2 lawan 2. Raji sudah lock posisi dari seorang Avai. Avai bergerak menuju ke arah dalam, sudah akan melihat beberapa player dari tim Anti-Ben yang sudah terlihat menuju ke arah pintu yang salah, terjebak karena duel sendiri. Berbahaya. Avai tersisa sendiri berhadapan dengan 2 player, mana Avai masih mencari-cari dan selesai. Poin pertama untuk Anti-Ben. Yes, setelah tertinggal 2 angka, Anti-Ben di sini menunjukkan bahwa mereka masih bisa
ngejar ketertinggalannya agak krusial. Bahkan sampai round ketiga tadi barusan kita belum melihat seorang Noxa mendapatkan kill satupun. Namun mungkin akan menjadi fakta yang berbeda di game round kita yang selanjutnya di sini. Di map Big Caroline Mansion kita terlihat teman-teman dari Anti-Band sudah akan melakukan setup 3-1. Coba stacking 3 dan juga satu orang dikirim untuk mencari info banyak-banyakan di arah yang berbeda. Tapi satu orang juga udah didapatkan infonya ada berada di bagian dalam. Dua bahkan siap tampil masuk 2 lawan 2. Mau mundur dulu, bakal ada backup. Akankah menjadi 3 lawan 3? Grup cepat banget mereka regroup berempat langsung. Gak kasih peluang untuk mereka kalah jumlah melawan Anti-Band. Tapi Anti-Band gak boleh sampai kecolongan. Masih sabar banget, dia sambil baca step. Oh, bakal diputerin sama anak-anak STM. Membuat anak-anak Anti-Band sadar, oh ini kita bakal dibokong. Gak bakal dikasih peluangnya. Bakal coba ditutup lagi. Sambil mereka mencari momentum yang tepat, berada di dalam. Mencoba mengecoh stepping yang ada. Sementara STM perlahan tapi pasti mencoba menerobos ke jantung pertahanan dari Anti-Band kali ini. Sambil menjaga di area kiri dan juga kanan, 2 orang ada di tengah, udah mulai membentuk benteng pertahanan terkuat mereka. Anti-Band masih bisa bersabar sejenak karena posisinya di sini Noxa bersama dengan Zeus melakukan main trading dan terkena beberapa damage, buat mereka harus terkikis. Udah recover lagi tapi Noxa sendirian. Bakal jadi berbahaya sekali untuk Noxa. Harus segera di cover. Nah itu dia kekikis lagi Noxa. Kehilangan setengah darah. Bukan kabar bagus tapi Afai harus kandas terkena di sana oleh anak-anak dari Anti-Band. Tapi 2 tiba-tiba dibalas sama Zeus. Masih ada geser dan juga Rafais. Sekarang 2 lawan 1. Zeus apakah menjadi selamat untuk Maria Sam. Karena posisinya Jonas juga udah tertarik keluar. Sisa Rafais versus Zeus. Kali ini siapa yang akan menangin momentumnya? Posisi masih aktif kaloknya di sini dari Zeus. Sungguh refleks yang luar biasa cepat sekali dari Zeus from Vietnam. Sementara Rafais tetap tenang, membaca pergerakan dari Zeus sambil mencari momentum yang tepat. Itu dia, coba pick dari kanan. Sabar banget dia tahu momentum yang tepat untuk nge-pick. Kalau belum waktunya, dia sabar sejenak. Tapi ternyata Rafais menunjukkan kualitasnya. Rafais 3 player ditumbangkan dan dibuka dengan sangat manis. Anti-Band tidak terbayangkan di round keempat barusan kalau seorang Rafais tidak dimainkan apa yang akan terjadi, karena benar-benar di round keempat menjadi seutuhnya milik Rafais yang sudah bermain dengan sangat luar biasa. Tapi kali ini round kita yang kelima akan membawa kita ke arah observatory. Pergerakan dari kedua tim sesaat lagi akan terlihat. Tipikal gameplay seperti apa yang akan mereka keluarkan. 2 player dari Anti-Band bergerak dari sisi sebelah kiri, 2-nya lagi dari sisi sebelah kanan. Sudah berada di tumpukan duel di sana. Afai sudah melihat ada 1 player, tapi tembak-tembakan sudah terjadi. Raksi pun coba untuk sedikit mundur, menunggu satu bantuan dari teman-temannya, membuat seorang GZ pun harus mendelay pergerakannya sedikit, melakukan medikasi, dan kedua tim masih coba saling bersembunyi di balik gol yang sudah mereka ciptakan. Noxa dengan ribuan glual yang sudah digunakan masih mencari kill pertamanya di game kita yang pertama kali ini. Sementara Rafais dengan 5 poin eliminasinya harus tetap sabar mencari dan memanfaatkan dari lawannya. Bahkan masih belum terjadi. Keduanya masih coba untuk membangun duel untuk mendapatkan vision lebih lagi. Seorang Rasi coba mendekat di sisi sebelah kanan. Noxa sudah mulai terlihat dan bahkan sudah mulai terbaik Rafais. Berjalan kali ini sampai player terpikir di sana, tapi masih bisa bertahan dengan beberapa duel yang diciptakan barusan. Andrew coba bergerak, melihat satu player berhasil ditumbangkan Rafais. Player yang sangat mahal di round sebelumnya harus langsung ditumbangkan dengan cukup mudah oleh seorang Andrew di sana. Tapi Noxa tinggal diam. Noxa akan cari di mana lawan berada. Afai coba untuk membunuh diri terlebih dahulu, tapi untuk sekarang Noxa memberikan beberapa tembakan dari belakang. Ada Razi yang memberikan kejutan, menyisakan seorang STM. Tim saja yang akan dihajar saat terjadi. Itu dia Anti-Band. Itu dia mahal banget, itu gameplaynya Anti-Band itu sudah kebaca
banget. Kenapa mereka itu nggak melakukan fight? Mereka hanya membuat player-player dari SM ini terpisah. Karena SM itu dari tadi main numpuk berempat, udah masuk dari satu line yang sama. Tetapi ketika player-player anti-band berdepan, mereka bukan target mereka utama bukan untuk menjatuhkan player SM, ngebuat SM kesulitan dan mereka terpisah. Nah, disitulah mereka akan culik satu persatu player-player dari tim STM. Dan sekarang berada di round ke-6 kita kembali ke daerah Hanggar. Ravais Noxa ada Raksi. Blaze juga berada di paling depan dari barisan pertahanan teman-temannya. Di belakangnya Andreu karena Noxa masih bertahan bersama dengan seorang GZ dan Razi. Razi berada dengan dua player di bagian atas. Tanyar jatuh offside. 3 player tersisa dari tim anti-band. Ravais berhasil mendapatkan seorang Zeus 1-1. Jadi sama-sama 3 player yang tersisa. Masing-masing kedua tim ini ada Andreu sudah terpantau oleh seorang Ravais, akan dikomit oleh 2 player dari tim anti-band tentunya. Mana Noxa menahan pergerakan seorang Avai berada di atas kontainer. Cukup disiplin apa yang dilakukan oleh player dari tim anti-band, namun Noxa tidak bisa menyelamatkan dirinya. Di mana menjadi korban selanjutnya. 2 lawan 3 yang tersisa. Ravai masih cukup tenang, masih cukup santai, tidak terburu-buru berada di bagian belakang. Dan Ravai bersama seorang GZ harus berpikir keras hanya untuk berhadapan dengan 3 player yang ada tim STM ini. Ravai coba untuk memancing pergerakan dari tim STM. Dan Ravai berhadapan dengan seorang Andre di bagian depan saja. Pada Andre berhasil buat sekarang, namun Ravai satu player di bagian depan dan banyak yang menghadang jalur masuknya. Dims berhasil mendapatkan seorang GZ dan Ravai untungnya zona bergerak bagian belakangnya 1-2 meskipun akan sulit, tetapi Ravai masih punya kesempatan, masih cukup berani dan cukup disiplin juga apa yang dilakukan oleh jam kali itu. Dia Ravai sudah berani di bagian depan sana mengurung diri bagi satu seorang Ravais masih memilih untuk nge-revive, masih cukup tenang kali ini, namun dibayang-bayangi, diganggu oleh seorang Ravais. Tidak berhasil dihidupkan kembali dan Avai beserta Dim mengurung diri di bagian yang mereka pilih. Wah, sudah pecah Ravais kali ini berhadapan dengan seorang Dim. Avai yang masuk dari bagian belakang masih bisa mendapatkan satu player. Ravais gagal mendapatkan poinnya. Anti klimaks dari Ravais sedikit lagi bisa mendapatkan 2 player dari STM. Mahal banget momen dari Ravais tadi, namun bisa digagalkan oleh adik-adik kelas 6 SC. Avai tentunya dari STM. Luar biasa terakhir mengingat semakin panas. Versus STM kali ini tinggal sama skornya. Bagi yang ke-7 berada di area Sipian. Saksikan bersama apa yang akan segera terjadi selanjutnya. Jaga di panggung yang juga udah dikelilingi penonton dengan tingkat emosional yang cukup panas juga mendukung tim andalan mereka masing-masing. Terlihat 2 belah tim sudah mendapatkan info masing-masing. Ada 1 yang di kanan, 2 di tengah, dan juga 1 di kiri. Jadi sebuah info yang harusnya bisa diolah jadi sebuah strategi. Sementara STM agak nge-hold permainan mereka, gak mau membalas agresi serangannya. Mereka sabar dulu, tarik dulu, mancing player-player dari anti-band. Anti-band hati-hati. Nah, itu dia Andreu dan juga Dim menunjukkan kapasitasnya, walaupun Zeus harus diculik sama GZ kali ini. Ravais dan juga Noxa yang harus menjadi korbannya. 3 lawan 2 STM versus anti-band. Andreu masih sabar, masih mencari momentum yang tepat. Razi depan mata dari seorang Andreu, dipancing dulu, dicari ini. 1 orang Razinya dicari, sisa Razi aja. Depan mata udah ada Andreu, double pick, bakal menjadi triple pick. Dan ini adalah sebuah 3 butuh dari sekedar keajaiban untuk melawan STM. Wow, momentum yang sangat luar biasa di detik yang bersamaan 2 player dari anti-band sudah berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah. Terlihat di sana Asep versus Skeleton sudah mulai memanas tampaknya. Semakin panas, lempar-lemparan tidak terhindarkan.
Dan terlihat ada sedikit secercah harapan yang mulai timbul dari seorang Zare di sana. Kita sudah mulai akan menyaksikan babak kita yang ke-8 dan ini harusnya adalah kunci mati-matian dari STM dan juga Anti-Band yang ingin membalikan keadaan. Kedua tim sudah mulai bergerak membangun global di bagian dari tangga. Rapais dan juga seorang Raksi sudah berada di sisi sebelah kiri. Zeus sudah mulai terlihat menggunakan beberapa global yang sudah coba untuk di stack di atas. Sementara Andrew mulai naik bagian atas dari sebuah truk yang sudah berhasil untuk dikuasai oleh dirinya. Dim sudah melihat ada dua player di sana. Raksi coba untuk lompat ke bagian atas dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Noxa tidak bisa berbuat banyak karena memang tumpukan global yang berada di depan cukup menyulitkan. Hanya coba untuk mendapatkan vision kali ini. Raksi masih coba untuk berputar dan mendapatkan informasi. Global sudah berterbangan di kiri dan juga di kanan dan sudah melihat ada satu player di bagian atas di sana. Tapi Andrew masih tidak menyadari bahwa di sisi sebelah kanannya sudah ada seorang Lapis yang sudah menunggu. Tapi masih bisa survive. Tembakan belum ada yang cukup fatal. Tidak ada banyak yang terjadi dari kedua tim setelah kita 30 detik game sudah berjalan. Hanya beberapa tembak-tembakan yang terjadi dari keduanya dari arah menengah kali ini tidak memberikan dampak yang cukup fatal. Buat kedua tim masih cukup bersabar saja. GZ sudah berada di bagian atas, Dims sudah berada di bagian atas dan kali ini Dims mendapatkan beberapa tembakan. Tidak menjadi cukup berarti. Masih ada global yang sesaat lagi akan menjadi senjata makan tuan karena zona sudah mulai bergerak. Seorang Raksi sudah mulai masuk dari sisi sebelah kanan tapi Raksinya jatuh. Noxa juga yang jatuh, bakal langsung dikejar sama seorang Zeus di bagian bawah. Noxa melihat ada satu player, masih tidak ada sedikit pun kekacauan yang terjadi. Sampai masih cukup lang tapi Zeus cukup keras melawan seorang Noxa. Coba untuk mengurung dirinya tapi Zeus berhasil di take down. Five pun tidak bisa berbuat banyak di sana. Di revive oleh teman-temannya. Dan kali ini saya tidak mau menentukan untuk STM. Karena STM berhasil mendapatkan satu player, ternyata keadaan balik kali ini membuat teman-teman dari Anti-Band hanya menyisakan seorang William GZ dan akan ditumbangkan. Round kita yang barusan akan menjadi milik STM, Bung Surya. Itu dia ketenangan player-player STM masih saja bisa banget mereka lakukan. Meskipun tadi sempat tertinggal poin, mereka dapatkan kembali dengan kedudukan 3-5 untuk STM kali ini. Berada seputaran Factory, tentunya dengan 5 poin yang sudah didapatkan oleh STM semakin membuat tingkat percaya diri mereka untuk mendapatkan poin ke-6 di Factory ini masih ada. Ini dia, tidak akan bergerak. 4 player dari tim STM juga sama 4 player dari tim Anti-Band menuju beberapa player di bagian tengah dari tim Anti-Band. Noxa berhasil dibuat terjatuh kali ini. Langsung di end begitu saja, namun Andrew juga ditukar. Berhasil dibuat knock-out. Satu player sudah terlihat ada gerakan ingin melakukan revive dari seorang Avai, namun masih ada beberapa player dari tim Anti-Band yang berada di dalam satu duel 3 lawan 3 kali ini. Masih seimbang, masih sama-sama dengan 3 playernya. Namun Raksi sudah mengunci pergerakan dan seorang Zeus mengurung diri di dalam satu duelnya. Cukup sekarang Avai berhasil dibuat, namun Gadget juga sama. Dan itu dia, Avai berhasil dibuat terjatuh. Poin keempat untuk Anti-Band. Menolak kalah, Anti-Band berusaha mengejar ketertinggalan belakang ya. Asep dan juga skeleton kita. Lihat Zare sangat emosional di belakang, apalagi kalau main gitu ya kan. Maksud gua ini Zare sama Asep kan anak kecil sama anak kecil berantem. Jangan dulu saya tahan. Udah, berantem aja udah. Kalau Itu Asep yang sama ditunggu, ini nunggu itu. tapi kalau Asep sama Zare berantem, nyebutnya bukan berantem. Apa? Berantem. Kecil. Iya. Kita masuk ke round kita yang selanjutnya. Ini STM. Masih 4-5 dipimpin oleh STM. Posisinya dia udah sama-sama tahu. Kirim satu orang ke bawah. Ini menjadi info yang harus diolah dengan hati-hati sekali. Dari kedua tim terutama STM yang lagi leading nih. Lagi leading 1 angka aja. Apapun masih bisa terjadi. Masih bisa dikejar banget. Sama Anti-Band apalagi ini best of 5 series teman-teman. Jadi selama belum sampai total 3 skor belum ada yang mau menang ya. Nah,
Kita lihat dulu. Ini dia. Tarik mundur ke belakang permainan dari Anti-Ben mencoba memancing pergerakan anak-anak dari STM agar bisa terbait sama anak-anak dari Anti-Ben. Tapi kalau kita lihat-lihat sedikit demi sedikit ini, Rafaiz benar-benar menjadi kuncian dari anak-anak Anti-Ben. Sementara kalau kita lihat STM ini dari Afai, si bocil kelas 6 SD kita, benar-benar menjadi juru kunci untuk setiap momentum round yang ada. Sabar dulu sambil nunggu zona juga. Nah, Rafaiz, hati-hati. Damage output juga udah mulai kerasa. Begitu dekat dengan Afai, di dalam masih ada 2 orang. Mereka sadar betul apa yang harus mereka lakukan. Ditahan terus permainan STM dalam posisi lagi unggul, agak defense dan memaksa anak-anak dari Anti-Ben maju gitu ya. Tapi tim sayangnya cukup syarat berbahaya di sini, apalagi apa ini kalau cukup syarat. Raksi mungkin menjadi korban kita, tapi depan matanya di sana Andrew di sana udah kehilangan seorang sus di tangan geser. Andrew tarik dulu mundur ke belakang, sudah ada lagi hilang nih dibalas sama Dim, dan Dim masih bisa mendapatkan momentum, tapi Dim sampai habis dan masih bisa dibalas sama Andrew, tapi sayangnya ada Rafaiz dari Anti-Ben menjadi 5 sama Bung Skyla. 5 sama semakin memanas STM dan juga Asep. Tapi tolong Jare jangan nangis dulu. Belum selesai Jare. Masih panjang perjalanan kita. Tarik bajunya. Yes, dan kali ini kita akan masuk di round yang ke-11. Anti-Ben 5, STM 5. Kita akan segera berjalan satu perlawanan bagian dari Mars Electric ya. Rafaiz bergerak dari sebelah kiri, STM masuk semuanya berempat langsung. Raksi dan kawan-kawan sudah menguasai bagian atas. Dings mendapatkan beberapa tembakan di sana tapi masih lepas. GZ mendapatkan informasi jauh di sisi sebelah kanan. Masih cukup bersabar kedua tim kali ini. Tidak ada impact yang terlalu besar yang dihasilkan dari stabilitas. Raksi sudah mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Ada satu player yang ingin diri kali ini. Dan akhirnya Afai berhasil ditumbangkan. The most important player of STM kali ini. Noxa bergerak dari sisi sebelah kanan ditemani oleh seorang Rafaiz yang sudah mendapatkan 1 tembakan ke arah seorang Dim. Tapi tidak ada yang terjadi. 2 player coba untuk melakukan follow up. Sus dan juga Andrew dari sebelah kiri, tapi James berhasil menumbangkan seorang Noxa di sana. Noxa di end. 3 lawan 3 akan terjadi. 3 tempo akan menjadi sedikit lebih lambat karena Anti-Ben yang sudah memiliki advantage dari segi angka kali ini harus melakukan reset terlebih dahulu. Sus yang bermain dengan lebih sabar lagi, sudah melihat ada satu player tapi berhasil ditumbangkan. Dia di sana. Untuk STM kali ini 1 poin terakhir apabila berhasil didapatkan oleh STM, tentunya kemenangan pertama mereka bisa dapatkan. Dan ini dia Khatulistiwa menjadi tempat match point untuk tim STM. Kuncinya apa? Jangan sampai terjatuh duluan, dan kalau bisa Anti-Ben itu harus dijatuhkan duluan adalah Rafaiznya untuk mendapatkan kemenangan lebih mudah. Seperti itu yang bisa dilakukan oleh tim STM, dan ini dia masih akan menjemput poin ke-7 untuk tim SM. Sementara dari tim Anti-Ben tidak ingin memberikan poin untuk STM kembali. Itu dia sudah terlihat 4 player masing-masing sudah terpantau, kecuali seorang Rafaiz yang masih dikunci di bagian belakang saja. Berada di sebelah kiri belum terpantau sama sekali dan akan menjadi kunci apabila kemenangan bisa didapatkan oleh Anti-Ben di Khatulistiwa kali ini. Dan Raksinya sudah terkena hit dengan HP yang berkurang, masih harus diulur-ulur temponya. Rafaiz sudah terbaca pergerakannya dan sudah diketahui juga akan di-reset oleh tim STM mengambil jalur sebelah kanan tentunya dari Anti-Ben. Raksi kembali berulah, kali ini akan menuju ke arah pertahanan, akan coba di sandwich di kepung pergerakan pada Zeus. Cukup sekarang Raksi pun juga sama akan diambil oleh 3 player dari tim STM menuju ke arah Raksi. Zeusnya berhasil buat terjatuh. Andrew untuk
menahan pergerakan GZ. Rakinya akhirnya terculik kali ini. Zeus masih bisa bertahan kali dengan HT yang sudah sekarang 6 kali dibuat terjatuh oleh seorang Rafais. Masih ada GZ, ada pada seorang Afai, dan Andreu keluar. Sudah terlihat juga 3 lawan 2 kali ini kesulitan bagi tim STM. Namun masih bisa dibuat terjatuh 2 lawan 2 kali ini. Andreu coba untuk pulih satu tangan. Silakan medikasi terlebih antara Andreu berhadapan dengan seorang Rafai. Sudah terlihat bahkan setengah FC sudah berkurang 1 win lagi. Kemudian terlibatkan jatuh dan Adam sama Andi Benestem. Wow, sampai ke match point yang selanjutnya. Sobat TV baru, round babak kita di game series. Tapi sepanas ini men, ini luar biasa sekali dari kedua tim menunjukkan kapasitas mereka memang layak berada di offline. Ramai sih gila banget. Gila. Ini kita ngelihat betapa banyak di kecolongan Rafael ditumbangi di awal sih. Asli, emang apa isinya? Seperti yang dari kita notice menjadi kuncian dari anak-anak anti-man. Begitu juga dengan Afai. Tapi kali ini akan sangat cepat round match point kita untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan poin pertama dari mereka. Tidak bermain terlalu agresif, sama-sama menunggu peluang mistake dari kedua lawannya. Saling bersabar, dan Andreu seperti biasa signature move-nya lual pencakar langitnya, tentunya untuk guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Ada ditahan dulu sejenak, tapi saatnya bersamaan Zeus udah cukup sekarat. Zeus gak boleh begini terus-terusan, bisa menjadi informasi yang diolah oleh anak-anak dari anti-band. Hati-hati, anti-band, jangan tinggi-tinggi, nanti pas jatuh sakit gitu ya kan. Dan sekarang kita bisa lihat gimana STM lagi bacain momentum untuk masuk lewat bawah di saat semua orang lagi pada nyusun globalnya tinggi-tinggi. Andreu masih sukses menjadi bait di atas, sementara Dim mencoba menjadi wingman dari seorang Andreu. Tarik dulu Andreu karena damage yang cukup banyak. Setengah darah dari Andreu membuat Andreu harus tarik mundur belakang. Namun kita bisa lihat di sini dari 3 tim yang berbeda luar biasa sekali tentunya. Ambil D-Bait, Rakti dan Rafais. Rafais Elbabeto sedikit lagi. Dikejar habis. Tim tersisa sendiri. Kaki balas. Sisa tim udah knock juga. Dan Rafais